Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya pada mata kuliah arsitektur komputer yang tak terasa masuk pada pertemuan kelima. Nah, pada pertemuan kelima kali ini materi yang kita bahas yaitu input dan output. Seperti yang kita ketahui, 3 komponen utama yaitu ada CPU, memori, lalu peralatan masukan keluaran ya, I/O device. Mengapa piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus system? Pada dasarnya pada dasarnya banyak metode operasi piranti sehingga tidak praktis apabila ditangani semua oleh sistem komputer. Yang kedua, kecepatan transfer data pada piranti tersebut umumnya lebih lambat dibandingkan dengan CPU. Nah, yang ketiga, format dan panjang data pada piranti seringkali berbeda dengan CPU. Jadi inti dari pelajaran pada pertemuan kali ini adalah kita bisa tahu nih gambaran dan fungsi modul I/O untuk menjembatani CPU dan memori dengan piranti lainnya. Ini ada gambaran dari modul I/O di mana setiap address line, data line, control line yang merupakan bus system terhubung ke modul I/O. Ini yang tadi ya, jadi ada fungsi untuk pengontrolan perantara perangkat luar dengan CPU. Secara garis besar fungsi modul I/O yaitu yang pertama adalah controlling dan timing, yang kedua komunikasi CPU, yang ketiga komunikasi perangkat eksternal, yang keempat buffering, dan kelima adalah deteksi error. Untuk kontrol dan timing ini sudah sedikit disinggung pada pertemuan di awal. Jadi memang banyak piranti yang terhubung sehingga perlu adanya fungsi kontrol dan timing agar setiap piranti dapat teralokasi dengan baik. Untuk langkah-langkahnya adalah seperti yang ada di slide ya, dari permintaan status perangkat dari CPU ke modul hingga akhirnya data dikirim ke CPU. Kemudian untuk yang kedua yaitu fungsi komunikasi, terdapat beberapa istilah ya, yaitu ada common decoding, di mana modul I/O menerima perintah dari CPU yang dikirim melalui bus control. Nah, data itu jelas ya. Kemudian status reporting, jadi ada proses pelaporan kondisi status modul I/O, apakah basi atau ready. Selanjutnya ada address recognition, yaitu pengenalan alamat setiap perangkat. Selanjutnya ada buffering. Buffering di sini yaitu penyesuaian perbedaan kecepatan laju transfer data dari perangkat dengan pengolahan pada CPU. Dan terakhir adalah deteksi kesalahan. Jadi biasanya setiap periperal memiliki error masing-masing dan setiap error itu tersimpan dalam modul yang tersimpan. Nah, fungsi modul I/O ini sendiri akan melaporkan kesalahan tersebut ke CPU. Teknik yang digunakan yaitu bit paritas. Ini adalah gambaran dari perangkat periperal. Tadi di dalam perangkat periperal terdapat juga kontrol logik yang mana terhubung ke modul I/O. Untuk perangkat eksternal sendiri terdiri dari yang pertama adalah kontrol signal. Di sini berfungsi untuk menerima dan mengirimkan data ke modul I/O serta memberikan status laporan ya. Yang selanjutnya ada sinyal status untuk menandai ready atau tidaknya perangkat. Lalu ada kontrol logik yang berfungsi untuk mengontrol operasi dalam memberikan respon yang berasal dari modul I/O. Selanjutnya ada transducer, mengubah data dari energi listrik menjadi energi lainnya. Misalkan kalau printer salah satunya menjadi energi gerak, kalau scanner
gerak dan cahaya. Selanjutnya buffer untuk menampung sementara data yang ditransfer. Ada 3 kategori perangkat eksternal, yaitu pertama adalah yang mampu dimengerti oleh manusia atau readable seperti printer atau video display ya. Kemudian yang kedua yaitu yang hanya bisa dimengerti mesin seperti disk, pita magnetik. Dan yang terakhir adalah communication atau perangkat yang berfungsi untuk komunikasi. Selanjutnya ada keyboard dan monitor. Untuk keyboard, sederhananya adalah setiap tombol pada keyboard memiliki sinyal listrik masing-masing, yang mana sinyal tersebut nantinya akan transducer diterjemahkan ke dalam bit kode ASCII. Dan selanjutnya lalu ya dari yang nantinya tadi transducer diterjemahkan ke dalam bit dengan kode ASCII, dan selanjutnya nanti dihubungkan ke modul I/O. Ini hanya penjelasan tambahan saja ya untuk keyboard dan monitor, nanti dibaca aja. Lalu ada disk drive, sudah dibahas kemarin ya. Jadi ada transducer yang mampu merubah pola magnetik menjadi bit. Bedanya kalau pada movable, maka headnya dapat berpindah-pindah. Jadi secara dasar modul I/O adalah entity di dalam komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan perangkat eksternal. Untuk struktur modul I/O biasa terdapat kemiripan struktur ya. Ini dia strukturnya ya, ada I/O logic, external device interface logic, data register, serta status. Untuk salurannya seperti yang ada pada gambar sebelumnya, yaitu ada saluran data, alamat, dan kontrol. Nah, ada 3 buah teknik yang digunakan dalam operasional I/O. Yang pertama ada interrupt driven ya, yang berfungsi mengeluarkan perintah I/O. Kemudian ada I/O terprogram dan I/O interrupt. Dengan adanya I/O terprogram, maka data saling dipertukarkan antara CPU dan modul. Selain itu, CPU akan mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung berupa pemindahan data, pengiriman read-write, serta monitoring perangkat. Oke, kelemahan I/O terprogram yaitu CPU harus menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan modul I/O. Adapun klasifikasi perintah I/O yaitu ada control, test, read, write. Sepertinya jelas ya untuk masing-masing perintahnya. Nah, instruksi di atas ini dapat dengan mudah dipetakan antara adanya 2 metode pengalamatan, yaitu memory map ya, I/O map I/O, dan isolated I/O. Nah, untuk memory map ini terdapat alokasi saluran dan lokasi tunggal pada perangkat I/O ya. Dengan memory map ini mampu mengefisiensi pemrograman, namun memakan banyak ruang memori alamat. Untuk isolated ada pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan I/O. Kalau teknik ini digunakan maka diperlukan saluran read dan write. Dengan teknik ini maka akan mengurangi instruksi I/O. Selanjutnya ada interrupt driven I/O. Di sini dikatakan bahwa interrupt adalah proses tidak membuang-buang waktu ya. Apabila perintah sudah selesai dikerjakan, maka interupsi dilakukan pada CPU bahwa tugas CPU sudah selesai.
namun kendali masih tetap di CPU. Namun ada kemajuan daripada teknik sebelumnya di mana CPU mampu melakukan beberapa tugas sekaligus. Jadi tidak perlu CPU menunggu sampai proses selesai. Ini contoh proses interrupt ya. Jadi ketika proses read sudah selesai, maka modul mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol dan menunggu datanya di mana CPU. Nah, dari CPU tersebut akan memeriksa interupsi tersebut. Kalau valid, maka CPU akan mengirimkan sinyal. Oke, jadi yang kedua ya. Nah, jika tidak, maka CPU akan menyimpan program counter eksekusi, menyimpan PC ya, program counter eksekusi sebelum interupsi ke stack kontrol bersama informasi PSW. Oke, kesimpulannya, modul I/O adalah peralatan antarmuka bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Oke, ini ada tugas ya, dijawab pertanyaannya. Yang pertama adalah suatu koleksi besar instruksi ini dapat digunakan yang mana memungkinkan lebih efisiensinya pemrograman adalah keuntungan dari apa. Yang kedua adalah ruang memori alamat yang berharga akan habis terpakai adalah kerugian dari. Nah, yang ketiga, memungkinkan CPU dapat mengetahui perangkat yang jumlahnya banyak dengan cara yang sederhana adalah fungsi dari apa. Yang keempat, fungsi atau persyaratan utama bagi modul I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang kelima adalah teknik yang digunakan dalam operasi I/O adalah apa. Jawabannya nanti bisa dikirimkan langsung ke WA grup saja. Kalau yang tidak paham bisa ditanyakan di grup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.